Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pemirsa, pencapaian fantastis ditorehkan cabang olahraga wushu dan triathlon. 20 medali berhasil dibawa pulang para pejuang olahraga di pentas SEA Games 2021. Para atlet dan ofisial dari dua cabang olahraga yakni wushu dan triathlon tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai berhasil memboyong 20 medali SEA Games. Dari 20 medali, 15 medali diperoleh cabang olahraga wushu dengan 3 emas, 9 perak, dan 3 perunggu. Perolehan medali emas wushu yang didapat Alicia Melinar merupakan debut pertamanya pada ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Pasti Pak, karena kan pertama juga sama yang lain udah punya nama. Selain itu di cabang olahraga triathlon, dari 8 atlet yang dikirim ke ajang SEA Games, mereka berhasil membawa pulang 2 perak dan 3 perunggu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 1 emas dan 1 perak berhasil diraih atlet cabang olahraga e-sport di SEA Games Vietnam 2021. Ini merupakan catatan terbaik dibandingkan SEA Games sebelumnya. Para atlet dan ofisial e-sport Indonesia juga tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa pagi. Di ajang SEA Games, cabang olahraga e-sport berhasil menyumbang 1 medali emas dan 1 perak dari nomor Free Fire. Salah satu atlet, Richard William Manurung, mengungkapkan rasa bangganya telah mengharumkan nama Indonesia di negara Vietnam. Perusahaan saya sungguh sangat senang karena bisa membanggakan nama Indonesia di luar. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan dan prestasi yang ditorehkan yang selama ini belum kita pernah peroleh, khususnya emas. Jadi emas ini adalah catatan pertama kali di SEA Games yang kita harapkan ke depan kita akan bisa memperoleh yang lebih maksimal lagi dengan nomor-nomor yang berikutnya yang masih dipertandingkan saat ini di Hanoi, Vietnam. Hingga kini sejumlah nomor lain cabang olahraga e-sport masih dipertandingkan di pentas SEA Games. Perolehan sementara 1 emas dan 1 perak menjadi catatan yang lebih baik dari ajang SEA Games sebelumnya. Indonesia ke partai puncak cabang olahraga bulu tangkis beregu putri SEA Games 2021 usai mengalahkan tuan rumah Vietnam. Sempat takluk pada partai pertama, Indonesia mampu membalikkan keadaan dan menang 3-1. Indonesia mengalahkan tuan rumah Vietnam pada partai semifinal cabang olahraga bulu tangkis beregu putri SEA Games 2021 di Bac Giang Gymnasium, Hanoi, Vietnam. Pada partai pertama, Gregoria Mariska Tunjung belum berhasil menang. Ia dikalahkan Nguyen Thuy Linh lewat 3 game dengan skor 21-14, 17-21, dan 16-21. Setelah itu, duet baru Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti diturunkan pada partai kedua. Mereka menghadapi Pham Thi Khan dan Tan Van An. Hasilnya, Apriani dan Siti mencatatkan debut manis usai menang 2 game langsung dengan skor telak 21-3 dan 21-9. Putri Kusuma Wardani kemudian membawa tim putri Indonesia berbalik unggul 2-1 atas Vietnam. Pebulu tangkis berusia 19 tahun itu mengalahkan tunggal putri senior Vietnam Phu Thi Trang yang 10 tahun lebih tua darinya. Putri menang setelah melewati duel sengit 3 game dengan skor 21-19, 16-21, dan 21-15. Pada akhirnya, Indonesia sukses meraih 3 kemenangan beruntun dan mengalahkan Vietnam 3-1. Kemenangan Sri Kandi Merah Putih dipastikan Feby Valencia Dwi Jayanti Gani dan Ripka Sugiarto.
Feby dan Ripka yang juga merupakan pasangan baru Indonesia ini tampil solid dan menang 21-13 serta 21-14 atas Thi Huai dan Pham Nhu Thao. Selanjutnya tim putri Indonesia akan memperebutkan emas kontra Thailand di final SEA Games 2021 pada Rabu siang waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali di ajang SEA Games 2021. Salah satunya didapat dari cabang Taekwondo. Tampil di babak final kyorugi 67 kg putri di Tai Ho Gymnasium Hanoi, Indonesia diwakili oleh Silvana Lamanda yang menghadapi wakil Vietnam, Thi Kim Bach. Sayang, akhirnya Silvana kalah telak dan harus puas dengan medali perak. Tidak hanya itu, Taekwondo juga berhasil memberikan 2 medali perunggu. Pencapaian itu ditorehkan atas nama Nikadek Heni Prikasih yang tampil di nomor kyorugi 46 kg putri serta Renaldi Atmanegara yang meraih perunggu di nomor kyorugi 54 kg putra. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penceramah Ustadz Abdul Somad sempat ditahan dan ditolak masuk ke negara Singapura oleh pihak imigrasi. Hal itu menjadi viral usai diungkap Abdul Somad melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Rencana Ustadz Abdul Somad atau UAS berlibur bersama keluarga ke Singapura kandas setelah ditolak masuk ke negeri singa itu oleh pihak imigrasi. UAS ditolak masuk Singapura saat tiba di pelabuhan Tanah Merah. Kejadian tersebut diunggah UAS di akun Instagramnya. Menurut UAS, pihaknya telah bertanya kepada otoritas Singapura mengapa dirinya ditolak masuk ke negara tersebut. Namun pihak imigrasi Singapura tidak memberikan alasan apapun. Itu kemudian cap jempol. Habis itu udah pas mau keluar, saya terakhir. Sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah. Ustazah pun sudah, anak saya sudah, saya yang terakhir. Begitu selesai mau keluar, baru di tas itu ditarik masuk. Pihak kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam menyatakan keberangkatan UAS dan keluarga ke Singapura sudah sesuai aturan. Penolakan tersebut merupakan wewenang dari pihak imigrasi Singapura. Ya, sementara untuk Pak Ustadz Abdul Somad dan keluarga tidak ada koordinasi seperti hal penumpang biasa saja untuk menyeberang ke Singapura. Tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi, tidak seperti layaknya penumpang untuk masuk ke wilayah Singapura, begitu. Hanya kita lihat di situ kan memang tidak diizinkan masuk, artinya belum ada approval atau persetujuan dari pemerintah Singapura sehingga harus kembali ke wilayah Indonesia. Usai ditolak masuk Singapura, Abdul Somad yang sebelumnya sempat ditahan selama 4 jam akhirnya dipulangkan. Sementara istri dan anaknya yang sudah lolos proses imigrasi juga ikut pulang. Pemirsa, seorang janda ditemukan tewas di toko kelontong miliknya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah luka bekas penganiayaan pada tubuh korban. Tim Inafis Polres Tasikmalaya mendatangi toko kelontong milik Juju Juwaria di Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagerageng. Wanita 46 tahun ini ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Korban ditemukan di musola toko dengan kondisi kaki terikat dan leher terluka. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara memeriksa sejumlah saksi termasuk keponakan korban yang pertama kali menemukan. Betul, kita mendapat informasi dari warga bahwa ada penemuan mayat seorang perempuan yang juga adalah pemilik warung ini. Saat ini tim dari Polres Tasikmalaya Kota sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan penyebab peristiwa ini. Rencananya, jenazah ibu 2 anak ini diotopsi di RSUD Sukarjo. Sebelum membuka toko kelontong, korban bekerja di Malaysia dan menikah dengan warga negara Pakistan.
Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Seorang suami tega membunuh istri dan anaknya dengan senjata tajam. Warga Bulukumba, Sulawesi Selatan itu diduga depresi dan sudah 3 hari tidak minum obat penenangnya. Keluarga meratapi kepergian Mulyati 51 tahun dan anaknya Anti 30 tahun. Kedua warga desa Botominasa, Bulukumba, Sulawesi Selatan ini diduga kuat tewas di tangan suaminya sendiri. Kedua korban tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya diduga akibat dianiaya dengan senjata tajam. Peristiwa sadis ini disaksikan anak bungsu korban. Saksi sempat merebut senjata yang digunakan ayahnya dan meminta pertolongan warga. Belum diketahui motif suami menghabisi istri dan anaknya. Diduga pelaku mengalami depresi dan sudah 3 hari kehabisan obat penenangnya. Ini memang sudah lama mengalami stres dalam hal ini gangguan jiwa. Kali melihat itu anaknya sendiri yang sempat lolos pada waktu itu dan itulah yang minta tolong. Datanglah keluarganya, namanya itu Pak Jufri. Selain membunuh istri dan anaknya, pelaku bernama Sainuddin berusia 55 tahun ini juga tewas mengakhiri hidupnya sendiri. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Seorang nelayan ditemukan tewas usai dinyatakan hilang selama 2 malam. Korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan sejauh 11 km dari lokasi kejadian. Setelah 2 hari pencarian, nelayan bernama Ahmad Damhuri, 51 tahun, ditemukan tewas di perairan Sungai Kampung Batumbuk, Pulau Derawan. Jasad korban ditemukan tersangkut di ranting pohon bakau 11 km dari lokasi hilang. Petugas gabungan Basarnas Unit Siaga Brau bersama BPBD dan TNI Polri langsung mengevakuasi jasad korban. Diduga korban hilang tenggelam usai kapal korban terbalik akibat diterjang hujan badai saat memancing. Di posko jaraknya sekitar 11 kilo dari penemuan kapalnya 1,8. Pencarian kita mulai dari kemarin dan kendala yang dihadapin kemarin hujan deras dan pada saat kami di penemuan kapal itu di situ gelombangnya cukup tinggi gelombangnya. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Abdul Rifai, Tanjung Redep, dan selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redep. Dari Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri, iNews melaporkan. Sejumlah rumah di Lok Bahu, Samarinda ludes terbakar. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Warga Jalan Muhammad Said, Kelurahan Lok Bahu, Samarinda, Kalimantan Timur, berjibaku memadamkan api yang membakar rumah warga pada Selasa siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta angin kencang membuat api merembet ke rumah yang lain. 15 mobil damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Memang sumber air agak susah, agak sulit, dan masyarakat biasa dalam mencari informasi dan ingin menyaksikan apa yang terjadi. Sebenarnya hal itu tidak perlu harus mengikuti pemadam ataupun mengganggu arus lalu lintas para pekerja yang menyemprot atau memadamkan api di lokasi. Tiba dia buka kamar, api sudah jadi kok. Iya, jadi saya nih nyiram di samping pakai lumpur tapi nggak tahan lagi baranya kan terlalu apinya terlalu banyak keluar jadi saya lari ya. Itu aja Bang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sekitar 4 unit rumah hangus terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 4 unit rumah semi permanen ludes di dalam api. Banyaknya material bangunan dari kayu membuat api cepat membesar. Penyebab kebakaran pada Selasa siang ini diduga akibat korsleting listrik. 12 unit mobil damkar Kota Makassar dikerahkan guna memadamkan api. Keras menyalanya baru ada ledakan, bunyi ledakan. Barangkali kompor gasnya banyak toh. Oh, atau sementara memasak dalam atau gimana Pak? Tidak, orang kontra kita tidak peduli itu yang
Akibat peristiwa ini, 14 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan AI News melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.